Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retina Raharjo, akhiran NIM 176. Di sini saya akan membahas gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan pada lansia. Sebelumnya, ada yang tahu gangguan pendengaran itu apa? Gangguan pendengaran adalah kondisi di mana proses mendengar itu terganggu, sehingga suara tidak terdengar dengan jelas atau tidak terdengar sama sekali. Menurut Suhadirman, pada usia 45 hingga 65 tahun, manusia mulai mengalami penurunan pendengaran secara berangsur-angsur. Kira-kira apa penyebabnya ya? Jadi, penyebab gangguan pendengaran pada lansia itu ada 4. Yang pertama, presbikusis, yaitu degenerasi organ pendengaran akibat penuaan. Yang kedua, paparan suara yang keras dalam jangka panjang. Yang ketiga, penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, cedera otak atau tumor, dan penyakit lainnya. Yang terakhir, obat-obatan, penggunaan obat-obat tertentu yang dapat merusak pendengaran. Selanjutnya, apa sih gangguan keseimbangan itu? Jadi, gangguan ini adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan. Kondisi ini sering terjadi karena perubahan fisik yang terkait dengan proses penuaan, seperti penurunan kekuatan otot, fleksibilitas, dan elastisitas sendi. Gangguan keseimbangan dapat menyebabkan gejala seperti pusing, linglung, pandangan kabur, dan tubuh terasa goyah saat berjalan, sehingga meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Nah, selanjutnya ada kapuloltilasis. Di sebelah kanan itu sudah ada gambaran bagaimana kondisi di mana otokania atau kristal kecil menempel pada kupula di telinga dalam. Hal ini menyebabkan kupula menjadi lebih berat daripada cairan di sekitarnya, sehingga memicu sinyal palsu ke otak tentang posisi tubuh, mengakibatkan vertigo dan gangguan keseimbangan. Selanjutnya ada kelainan ampula, yaitu gangguan yang terjadi pada ampula yang strukturnya berbentuk kantung kecil yang membesar di ujung saluran setengah lingkaran atau semicircular canal pada telinga dalam. Ampula berperan penting dalam sistem keseimbangan tubuh, yaitu sistem vestibular. Faktanya, keseimbangan tak hanya terbentuk dari sistem vestibular yang terdapat di telinga, akan tetapi juga oleh sistem sensorik dan visual manusia. Jika salah satu sistem tersebut rusak, maka seseorang akan mengalami pusing atau kehilangan keseimbangan. Kemudian apa sih kira-kira gejalanya dari kelainan ampula ini? Yang pertama ada vertigo, yaitu perasaan berputar yang terjadi ketika otak menerima sinyal yang salah tentang posisi tubuh. Yang kedua ada penyakit Meniere, yaitu penumpukan cairan yang dapat mempengaruhi ampula dan saluran setengah lingkaran, yang menyebabkan pusing, gangguan pendengaran, dan tinnitus atau dering di telinga. Kemudian yang terakhir ada neuritis vestibular, yaitu peradangan pada saraf yang membawa informasi dari ampula ke otak, sehingga menyebabkan vertigo berat. Nah, selanjutnya ada gangguan makula. Gangguan makula pada lansia seringkali terkait dengan kondisi yang disebut degenerasi makula terkait usia atau age-related macular degeneration yang biasa disebut AMD, yaitu penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang dewasa yang berusia di atas 50 tahun. Kira-kira apa ya gejalanya ya teman-teman? Yang pertama, penglihatan buram, yaitu munculnya area buram di pusat penglihatan. Selanjutnya, gejala yang kedua ada distoris penglihatan, yaitu ketika melihat garis yang lurus tampak melengkung. Terus gejala yang ketiga itu ada kesulitan melihat wajah yang membuatnya sulit mengenali wajah orang. Kemudian yang terakhir bintik hitam di tengah penglihatan hingga hilangnya penglihatan sentral secara permanen. Selanjutnya ada gangguan ataksian waktu bergerak, yaitu kondisi di mana seseorang kesulitan mengontrol gerakan tubuhnya terutama saat bergerak yang membuatnya merasa tidak stabil atau goyah. Orang yang mengalami ataksian sering merasa seperti tidak bisa mengendalikan gerakannya dengan baik. Misalnya pada saat berjalan, tubuhnya itu gemeter,
atau langkahnya itu tuh nggak teratur. Bahkan saat berdiri atau mau melakukan aktivitas sehari-hari, mereka bisa kesulitan menjaga keseimbangannya. Sehingga ataksian pada lansia itu bisa menjadi masalah yang serius karena dapat mempengaruhi kualitas hidup dan meningkatkan resiko jatuh. Pada orang yang lebih tua, ataksian seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk proses penuaan alami, kondisi medis yang sudah ada, dan efek samping dari obat-obatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.